Nama saya Steve Oktodinata dengan NIM 535180054. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang file atribut. Atribut file adalah di mana sebuah file atau direktori bisa eksis atau sebuah file mempunyai atribut yang berbeda antara sistem operasi satu dengan yang lainnya. Atribut file digunakan oleh sistem operasi untuk memisahkan tipe-tipe file. Setiap file di Windows mempunyai atribut tersendiri sesuai dengan kepentingan file tersebut terhadap sistem. Misalnya, tipe file yang tidak boleh dihapus oleh user diberi atribut sistem. Jadi ketika kita buka file manager itu akan ditampilkan, maka file atribut sistem tersebut tidak akan ditampilkan. Beberapa atribut file. Yang pertama itu tipe file, yang kedua jumlah link, yang ketiga pemilik atau owner, yang keempat group, yang kelima jumlah karakter, yang keenam waktu pembuatan, dan yang ketujuh nama file. Kita akan membahas tentang atribut file pada Windows. Yang pertama itu adalah achieve. File dengan atribut achieve akan ditampilkan seperti file dengan atribut lain. Atribut ini berguna sebagai penanda bahwa file ini merupakan backup copy dari file yang asli. Yang kedua adalah hidden. File dengan atribut hidden akan disembunyikan atau tidak ditampakkan secara langsung pada Windows Explorer. Yang ketiga, read-only. File dengan read-only hanya dapat dibaca namun tidak dapat dirubah isi filenya sebelum kita menghilangkan atribut read-only pada file tersebut. Atribut ini berguna untuk melindungi keaslian file agar tidak dapat dimodifikasi. Yang keempat, sistem. File dengan atribut sistem akan disembunyikan dengan prioritas yang lebih diutamakan daripada file dengan atribut hidden. File dengan atribut sistem dianggap sebagai file yang dibutuhkan untuk kelangsungan berjalannya sistem pada Windows sehingga keberadaan harus dilindungi atau disembunyikan dengan aman agar tidak terhapus oleh user. File dengan atribut sistem sering juga disebut dengan super hidden. Atribut file pada Linux. Sistem file yang ada di dalam distro Linux mempunyai atribut. Salah satunya adalah hak akses. Hak akses mempunyai kewenangan untuk membedakan kepemilikan atau owner dari file tersebut dalam hal membaca atau mengakses file, mengubah isi file atau mengeksekusi file. Berlaku juga untuk direktori. Secara garis besar, hak akses file terbagi menjadi 3 peran, yaitu yang pertama, owner atau pemilik menentukan hak user pemilik file. Yang kedua, grup atau kelompok menentukan hak kelompok pemilik file. Yang ketiga, others atau yang lainnya menentukan hak pengguna selain user. Yang terakhir, menggunakan perintah cmod. Cmod berfungsi untuk mengatur hak akses atau permission terhadap suatu file atau direktori kepada user, group, dan other. Kegunaan cmod hampir sama dengan perintah attribute pada DOS. Hak akses cmod tersebut dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu read atau R dapat dibaca atau by file atau directory. W atau sama dengan write dapat ditulis atau diedit dan membuat file atau directory baru. Yang terakhir adalah X atau execute dapat dieksekusi dan dimasuki. Oke, sekian. Nama saya Jonathan, saya akan menjelaskan tentang file type. File type adalah struktur dari sebuah file dan bagaimana file tersebut dibentuk. Data disimpan tergantung dari tujuan file tersebut itu dibuat untuk apa. Lalu file biasa dibedakan menjadi file biner dan file text. File biner biasanya untuk menyimpan di dalam disk berbentuk biner, sedangkan file text merupakan file yang boleh menyimpannya data dalam bentuk karakter. File text biasa untuk menyimpan data berjenis karakter atau string. Lalu file type untuk binary biasa dapat diperkecil ukurannya karena bisa dikompres. Cocok untuk menyimpan jenis grafik, audio, dan video. File type tidak bisa dibedakan secara langsung, tetapi dapat dilihat dari nama belakang dari file tersebut, yang biasa disebut extension file. Ada 2 jenis file type, yaitu closed proprietary formats yang bersifat tertutup hanya dapat dibuka aplikasi tertentu, dan open proprietary format bersifat terbuka atau universal.
dapat dibuka dengan aplikasi yang mengikuti standar. Contohnya Close Proprietary Format itu ada CorelDRAW, CDR. CorelDRAW punya, PSD dari Adobe Photoshop. Untuk Open Proprietary Format, contohnya ada MP3, GIF, PNG. Selamat siang, Pak Irfan. Di sini saya Nathan Victorius dengan NIM 535 dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Directory Organization. Jadi bagaimana sih file system itu mengorganisir directory. Pertama kita tahu bahwa sebuah user itu bisa membuat ribuan dan jutaan file dalam satu komputer. Untuk mengenai ini, maka sistem file di sistem operasi menggunakan directory structure. Dengan ini, kita bisa menganggap bahwa directory adalah sebuah file yang menyimpan informasi dari file lain. Kemudian ada dua fitur penting harus diperhatikan, yaitu dengan tetap menjaga directory sebagai berikut. Seorang pengguna itu harus memiliki kebebasan untuk mengganti nama ke file yang diinginkan, terus tanpa mempertimbangkan bahwa nama file tersebut yang sama akan digunakan oleh pengguna lain di sistem. Terus seorang pengguna harus dapat juga berbagi file yang dia buat, dan dia juga harus dapat mengakses file yang dibuat oleh pengguna lain. Jadi kayak saling mengakses file dengan pengguna lain dalam suatu komputer atau jaringan. Oke, ini struktur dari directory structure-nya. Pertama tuh ada file name. File name sini itu untuk menyimpan nama file yang dimaksud di directory. Kemudian ada type atau size, menunjukkan jenis dan ukuran file. Ada location info, itu menyimpan informasi tempat di mana file tersebut disimpan. Kemudian ada protection info, di sini itu menyimpan informasi bahwa file itu nanti bisa diakses oleh pengguna lain atau tidak. Kemudian ada flags ini itu menyimpan jenis directory. Misalnya kalau ada kita masukkan menyimpan value d bahwa file tersebut mengindikasikan bahwa dia itu sebuah directory, dan kalau misalnya value L bahwa dia adalah sebuah link. Ada mix info, miscellaneous, ini tuh kayak informasi lain seperti pemilik file, waktu pembuatan file, dan kapan terakhir kali file dimodifikasi. Jadi directory structure juga memiliki beberapa tipe-tipe seperti single level directory structure, ada two level structure, tree structured directory structure, acrylic graph, dan general graph directory structure. Cuma kita akan membahas single level directory structure. Jadi single level directory structure ini kayak begini bentuknya. Jadi dia setiap user itu cuma bisa memiliki satu file. Ini paling simple. Kemudian tuh semua file itu disimpan di directory yang sama, kayak langsung begitu. Jadi lebih gampang buat dipahami sih. Jadi keuntungan dari struktur ini tuh karena dia cuman single doang, jadi dia lebih mudah diimplementasikan. Kemudian kalau misalnya file yang dicari itu filenya ukurannya kecil, maka lebih cepat untuk dicari. Kemudian operasi-operasi seperti membuat, menghapus atau mencari atau mengupdate mungkin itu lebih mudah di directory struktur ini, soalnya dia lebih simple. Kerugiannya atau kekurangannya itu paling kemungkinan filenya itu kalau bisa sama. Kalau misalnya gimana ya, jadi kalau misalnya ada dua file jadi kita nggak bisa bikin file dengan nama yang sama di directory ini. Kemudian mencari atau searching di directory ini juga lebih lama kalau kita ukurannya besar, so dia kan harus satu-satu gitu nyarinya. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Sini ada two level directory structure. Di sini tuh dia hampir sama kayak single, cuman dia lebih ini aja sih, lebih untuk mencegah kebingungan. Jadi kalau di sini tiap user itu bisa mempunyai directory masing-masing. Jadi kita lihat user pertama mempunyai directory F1, F2, kemudian menyimpan filenya sendiri. Jadi ini lebih baik kayak solusinya tuh dari sebelum masalah sebelumnya itu kita
setiap user tuh kita bikinin direktorinya masing-masing. Dan keuntungan dari direktori struktur ini tuh kita bisa kayak ngasih full path. Kayak biasa di direktori biasa kita tulis misalnya user terus direktori kayak yang kayak di Windows Explorer. Ya, kita langsung bisa cari aja. Dan pengguna yang berbeda bisa mempunyai nama direktori yang sama dan juga nama yang sama. Kemudian sebelumnya kan searching susah, kalau misal ukurannya besar. Di sini searching lebih gampang karena di grouping sesuai path name-nya yang tadi kita bilang di awal. Jadi kita lebih diklasifikasiin, misalnya user 1 tinggal cari user 1 ada apa aja yang dipunyai user 1. Kalau kekurangannya di sini user nggak bisa membagi filenya ke user lain. Jadi karena kekurangannya masih seperti itu strukturnya. Jadi itu untuk level directory structure. Kemudian untuk selanjutnya ada tree directory structure. Setelah kita melihat sebelumnya, di sini kan dari sebelumnya nih satu tingkat, kemudian kita generalisasikan. Jadi kita tiap user punya path-nya sendiri, dan di sini kita generalisasikan lagi. Kalau misalnya ini kan sepertinya masih kurang, cuma satu doang. Di sini tree directory structure itu kita udah bisa membuat subdirectory dari sebuah directory. Kayak di sini kan misalnya user 1 punya directory F1 F2 punya subdirectory lagi F7 F8. Jadi itu di sini kita lebih kayak meluaskan struktur direktorinya. Oke, hampir bentuknya pakai tree kalau dilihat-lihat. Di sini di generalisasi ini user bisa subdirektorinya seperti yang tadi kita bilang dan mengorganisir filenya masing-masing. Tree directory structure ini paling banyak digunakan. Kemudian di tree mempunyai root directory, dan setiap file di directory ini mempunyai path yang unik. Kemudian keuntungan dari tree directory structure ini tuh dia lebih enak digunakan karena full path name-nya bisa digunakan hampir sama kayak tadi. Setiap user punya path sendiri. Kemudian mencari juga lebih mudah karena kita bisa menggunakan path yang kita tujui langsung aja. Paling kekurangannya itu filenya tuh masih belum bisa disimpan di misalnya nih file dari F7 nggak bisa disimpan di directory F4 atau F7 di sini, nggak bisa disimpan di F7 di sini karena dia bisa disimpan begini. Dia nggak cocok buat dijadiin model hierarki, susunan hierarki. Kemudian ini juga kurang efisien karena mencari sebuah file itu bisa mengakses beberapa directory dulu, jadi masih kurang efisien di struktur ini. Kemudian struktur berikutnya ada acrylic graph directory. Acrylic directory ini dia graph yang nggak punya cycle dan memungkinkan user untuk membagikan subdirektorinya dan filenya. Kemudian file yang sama atau subdirektori yang sama bisa disimpan di dua direktori berbeda. Ini juga merupakan suatu generalisasi dari tree directory structure. Ini tuh biasa digunakan kalau misalnya ada dua orang yang misalnya mengerjakan satu project yang sama
dan mereka pasti butuh mengakses file satu sama lain kan. Nah, biasanya mereka menggunakan ini supaya lebih mudah aja. Kemudian ini shared file yang tadi, misalnya shared file itu seperti yang di sini, FDF2 di sini. Di sini kalau misalnya user 2 ngeganti, otomatis user 1 juga ngeganti. Dia bukan kayak copy file. Jadi kalau misalnya user 2 nge-delete, berarti dia juga kehapus. Kalau misalnya ada melakukan change, berarti juga nanti bakal berubah. Seperti itu sih. Kemudian keuntungannya, dia pastinya lebih mudah digunakan karena kita bisa meng-share file dengan user lain. Kemudian searching di sini lebih mudah juga karena dengan path yang berbeda. Paling kekurangannya, karena ini kan di sini di bagian file ini tuh dia pakai linking. Jadi filenya di link dengan subdirectory, directory dari directory ini. Jadi kalau misalnya delete bisa menimbulkan masalah. Itu saja untuk API graph. Sekarang kita lanjut ke general graph directory structure. Nah, di sini cycle dimungkinkan karena bisa aja subdirektorinya itu merupakan anak dari suatu direktori lain. Seperti D9 ini ke D3 hubungannya. Paling masalah dari ini sih paling untuk mengakumulasi total size-nya yang mudah dipakai karena dia kan sama gitu. Jadi ntar hitungnya ada 2. Keuntungannya sih paling dia lebih fleksibel dari graf-graf yang sebelumnya atau di struktur-struktur sebelumnya. Nah, itu juga bisa memungkinkan melakukan cycle. Paling kekurangannya lebih banyak makan tempat paling ya, sama itu aja sih paling kekurangannya. Kemudian di sini kita ada operation di directory juga ada operation seperti searching, creating, deleting, list directory, renaming, linking, dan unlink. Jadi searching di sini itu buat mencari sebuah file tertentu atau di directory lain. Tipe searching kayak misalnya kita nyari di directory, kita mau nyari file misalnya jawaban .docs, jadi kita tinggal cari aja di directory tertentu yang kita inginkan. Terus ada creating juga. Creating tuh di sebuah file yang dibuat atau sebuah file baru tuh bisa dibuat atau dimasukkan ke dalam directory atau directory yang baru, tapi namanya harus unik. Kalau misalnya di directory A ada nama lain, file lain, misalnya ada nama file kucing, berarti kita harus bikin nama file kucing lagi di directory A, harus unik karena directory yang sama. Ada deleting, misalnya kalau ini buat menghapus aja sih, buat menghapus file atau directory yang udah nggak digunakan. Ada list of array, list of directory array lagi. List of directory ini mengelis file-file apa aja yang ada di dashboard directory. Kemudian ada renaming itu untuk mengganti nama atau directory. Nah, ada link ini seperti tadi dijelasin, jadi kita kayak nge-link file itu. Misalnya di directory A kita link ada file namanya kayu, terus file kayu kita link dengan directory B misalnya. Jadi ntar di file kayu ini bisa muncul terdiakses di directory A sama B. Kalau misalnya unlink berarti dia nge-unlink yang tadi
file tadi. Jadi kalau misalnya kita ngelink lagi file kayu ke directory C, kalau misalnya di unlink berarti nanti di directory B sama C dia udah nggak nongol, dia cuma ada di directory originalnya, atau di directory A. Paling saja sudah dari saya, sekian dan terima kasih. Nama saya Ian, NIM saya 535180048. Hari ini saya akan membahas mengenai file system mounting. Jadi ini adalah definisi yang perlu diketahui sebelum kita mempelajari file system mounting. Dan kita perlu ketahui adalah bahwa sistem-sistem berkas itu sebelum dapat digunakan, itu harus di-mount terlebih dahulu. Nah, apa itu mount? Mounting itu yang akan diketahui ada kayak suatu tindakan dalam komputer. Itu jadi kayak proses paling awal dalam membuat sebuah directory. Itu dengan membuat sebuah directory baru yang menjadi subtree dan tempat file sistem tersebut diletakkan. Dalam sebuah mounting ini tersebut pastinya ada sebuah bernama mount point. Apa yang maksud mount point? Mount point adalah kayak directory kosong, tempat file sistem yang akan di-mount diletakkan. Jadi ini kayak tempat lokasi-lokasi sistem berkas tersebut. Lanjut. Kita akan masuk ke struktur sistem berkas ya. Jadi untuk dalam struktur sistem berkas ini yang akan di-mount tersebut, dia itu kayak sebuah disk menyediakan sebagian besar tempat penyimpanan di mana sistem berkas dikelola untuk sementara efisiensi I/O, pengiriman data antara memori dan disk melakukan dalam setiap blok. Nah, setiap blok itu merupakan satu atau lebih sektor. Nah, tetapi itu dalam setiap disk pastinya itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Biasanya berukuran 512 bytes. Disk memiliki dua karakteristik yang penting yang menjadikan disk sebagai media yang tepat untuk menyimpan berbagai macam berkas. Nah, dan ini adalah karakteristik disk yang menyimpan berbagai macam berkas. Ada dua. Kita sebut saja karakteristik tersebut adalah dua. Disk tersebut dapat ditus ulang dalam disk tersebut itu juga. Hal ini mungkin untuk membaca, memodifikasi, dan menulis di disk tersebut. Dapat diakses langsung di setiap blok di disk. Hal ini memudahkan untuk mengakses setiap berkas baik secara berurut maupun tidak berurut dan berpindah dari satu berkas ke berkas lain dengan hanya mengangkat head disk dan menunggu disk berputar. Ini organisasinya. Untuk organisasi berkas, sistem operasi menyediakan sistem berkas agar data mudah disimpan, diletakkan, dan diambil kembali dengan mudah. Tetapi dalam sistem berkas tersebut pastinya ada suatu masalah dalam mounting tersebut. Hal ini mencakup kayak definisi berkas dan atribut ya, operasi ke berkas, dan struktur operasi directory dalam mengorganisasikan berkas-berkas tersebut. Itu adalah salah satu contoh masalah dalam memounting file system. Dan masalah kedua adalah contohnya adalah membuat algoritma dan struktur data yang memetakan struktur logikal sistem berkas ke tempat penyimpanan sekunder, yaitu itu hal yang dilakukan tersebut dapat menyebabkan masalah dalam melakukan organisasi sistem berkas tersebut. Nah, ini adalah kayak beberapa tingkat sistem berkas ya, ada I/O control, basic file system, file organization module, dan logical file system. Untuk I/O control terdiri atas driver device dan interrupt handler. Basic file system diperlukan untuk mengeluarkan perintah generate ke device driver untuk baca dan tulis pada suatu blok dalam disk. File organization module informasi tentang alamat logika dan alamat fisik dari berkas tersebut. Logical file system ini tingkat ini berisi informasi tentang simbol nama berkas, struktur dari directory, dan proteksi dari security dan dari berkas tersebut. Lanjut. Kita ada mounting dalam Unix. Ini mounting dalam Unix ini contoh mounting dalam Unix tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan prosesnya bagaimana. Nah, ini sebuah kayak codingan ya. Nah, jadi itu kayak di sini kita memiliki dua partisi hard disk, di mana salah satu ini sebenarnya akan dijelaskan di selanjutnya. Nanti ada presentasi selanjutnya mengenai mounting partisi. Tapi saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih mounting dalam Unix tersebut. Jadi di sini kita memiliki dua partisi hard disk, di mana salah satunya berisi semuanya kecuali home. Ini partisi root dan secara fisik terhubung dengan HDA1. HDA1 adalah partisi pertama dari disk pertama. Partisi ketiga HDA3 pada disk yang sama di-mount ke home. Dan jika kamu menuju ke home berarti kamu mengakses file pada HDA3.
Kamu tidak perlu khawatir apakah sekarang itu drive D atau E atau tanda tanya, ya tidak tahu. Itu selalu hanya berupa point directory dan sama. Nah, ini contoh masalah mounting. Kalau apabila dalam Unix, ini adalah operasi tulis baca file system Linux, kamu akan diberikan tahu kamu memiliki USB versi 1.1 dan kamu mengakses file berukuran besar. Waktu pertama mengakses file itu akan terasa lama. Tapi jika kamu aksesnya lagi akan terasa sangat cepat, bahkan lampu pada flash disk tidak berkedip. Maksudnya apa? Karena fitur ini, ya kita tuh tidak bisa mencabut disk yang digunakan. Ya kita harus ngomong bahasa gimana ya? Meng-unmount-nya untuk hard disk internal. Hal ini tidak masalah, tetapi akan jadi masalah pada CD-ROM drive dan disk USB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Agus Tony, NIM 5351850, SO Class B. Saya akan mempresentasikan tentang Access Control List. Access Control List merupakan mekanisme izin tambahan yang lebih fleksibel untuk sistem file. Ini dirancang untuk membantu izin pada file Linux, yang memungkinkan Anda untuk memberikan izin kepada pengguna atau grup dalam disk apapun. Untuk kegunaannya atau fungsi, ACL digunakan untuk membuat mekanisme izin yang fleksibel. Sebagai contoh, pikirkan skenario di mana pengguna tertentu yang bukan merupakan anggota grup yang dibuat oleh Anda, tetapi Anda masih ingin memberikan akses baca atau tulis. Bagaimana melakukannya tanpa menjadikan pengguna ke dalam anggota grup? ACL melakukan pekerjaan tersebut. Untuk hak akses, Anda dapat mengaktifkan kontrol akses bagi pengguna ke direktori, file, dan objek yang lainnya seperti sistem file dan kumpulan file. Untuk memberikan akses yang disederhanakan ke set hak akses yang paling umum, hak genetik berikut ini didefinisikan untuk entry ACL, yaitu ada 3: membaca, menulis, dan menjalankan. Untuk izin akses entry yang didefinisikan pada tingkat yang lebih rinci, terdapat beberapa hal. Yang pertama, ada baca data file dan isi daftar direktori, ubah data file dan buat file di direktori, menambahkan data ke file dan membuat subdirektori dalam direktori, jalankan file dan lintasan direktori, hapus file atau direktori, hapus file atau subdirektori di dalam direktori, baca atribut dasar, ubah atribut dasar, baca atribut yang diperluas, ubah atribut yang diperluas, baca ACL, ubah pemilik, akses file secara lokal dengan baca atau tulis yang sinkron. Jenis pengguna atau grup pengguna. Terdapat beberapa. Kontrol akses menentukan hak pengguna atau grup pengguna pada file dan direktori. Anda dapat menetapkan kontrol akses untuk tipe pengguna sebagai berikut. Yang pertama ada pengguna, yaitu pengguna yang biasa. Jika direktori ACL ini diwariskan oleh direktori anak atau filenya, hak akses yang ditentukan pada entry ACL di direktori induk menjadi berlaku untuk penggunaan sama di direktori ACL anak filenya. Yang kedua ada kelompok atau grup pengguna biasanya dalam sistem file. Jika entry ini diwariskan oleh direktori file, hak akses ditentukan pada entry ACL di direktori induk menjadi berlaku untuk grup pengguna yang sama di entry ACL file. Dan untuk yang ketiga ada pengguna atau pemilik, yaitu pemilik file tersebut.
Ketika ACL disimpan ke dalam file, pemilik menjadi pengguna normal di ACL, yaitu ketika Anda membuka ACL di waktu yang berikutnya, sistem menampilkan entry sebagai entry pengguna yang normal. Jika pemilik file atau directory diubah, izin termasuk waris atau izin membuka file yang ditentukan untuk pemilik sebelumnya tetap ada. Yang berarti untuk izin yang sebelumnya untuk pemiliknya masih tetap ada, tetapi untuk penggunaan asli dia bisa mengakses file apapun. Untuk grup yang dimiliki, grup yang memiliki file atau directory, misalnya seperti ini, ACL disimpan ke dalam sistem file, pemilik menjadi grup pengguna normal di ACL. Yaitu saat Anda membuka ACL di lain waktu, sistem akan menampilkan entry ACL sebagai entry grup pengguna normal. Jika grup pemilik file atau directory diubah, izin akses termasuk waris yang ditentukan untuk grup pemilik sebelumnya tetap ada. Dan untuk yang selanjutnya ada pemilik khusus berlaku untuk pemilik file atau directory. Jika pemilik khusus diwariskan oleh directory anak atau file, izin akses sesuai berlaku untuk pemilik objek bukan kepada pemilik directory induk. Jika pemilik file atau directory diubah, izin akses tetap ditetapkan untuk entry ACL. Ini berlaku untuk pemilik baru juga. Untuk kelompok khusus berlaku untuk grup pemilik file atau directory. Jika grup khusus diwariskan oleh directory anak atau file, izin akses sesuai berlaku untuk grup pemilik objek anak, bukan ke grup pemilik directory induk. Jika grup pemilik file atau directory diubah, izin akses tetap untuk directory ACL. Ini berlaku untuk grup pemilik yang baru. Dan yang terakhir ada akses untuk semua orang, yang berlaku untuk semua pengguna. Terus ada inheritance atau pembatas yang didefinisikan dalam ACL untuk mengakses directory atau file dapat diterapkan untuk penggunaan yang mengakses file di dalam directory itu. Untuk flag ACL mengontrol pewaris kontrol akses. Untuk entry pada directory mungkin diwariskan oleh file atau subdirectory yang dibuat ke dalam directory. Anda juga dapat menentukan apakah warisan yang didefinisikan dalam entry ACL berlaku untuk directory saat ini atau untuk anak-anaknya, atau hanya untuk subdirectory dan file terdapat di dalam directory induk. Entry ACL diwariskan ke directory anak atau file pada saat pembuatan. Perubahan dilakukan pada ACL directory induk tidak disebarkan ke directory atau file anak. Dan ini untuk sintaks pada OS Linux. Yang pertama ada set file, memberi izin kepada user. Terus ya ada yang kedua juga ada yang grup, dia memberikan izin pada grup. Ada yang ketiga ada memberi izin batasan pada ACL. Dan keempat ada penghapusan entity. Setelah ada yang kelima untuk menghapus semua entity patch file. Dan ini merupakan contoh dari set memberikan izin kepada user atau grup. Dan sedangkan ini dia membatasi ACL-nya.
dengan menggunakan get file name-nya. Terus yang terakhir ada remove. Ya, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Selamat malam Pak Irfan. Saya Denis Santoso, NIM 5351853 akan mempresentasikan tentang file sistem implementasi. File sistem implementasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada file sistem struktur, yang kedua allocation method, yang ketiga free space management. File sistem struktur. File struktur itu adalah isi file kumpulan byte yang berhubungan dengan informasi. Logical storage unit berurutan byte dengan akses address secara logikal. Alokasi struktur blok disk dibagi menjadi 3. Yang pertama ada contiguous allocation, link allocation, dan index allocation. Contiguous allocation itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pro. Pro itu adalah manajemen blok yang dialokasikan sederhana. Informasi awal, alokasi nomor blok, dan panjang blok dialokasikan. Con. Panjang terbuang percuma sebelum tentu sebesar data atau isi file, atau bisa disebut dengan dynamic storage allocation problem. Itu sulit memperbesar atau demand grow dari file. Linked list. Mekanisme pengurutan blok yang dialokasikan untuk suatu file. Blok yang dialokasikan dapat tersebar. Tiap blok menyimpan pointer yang menunjuk ke blok yang berikutnya. Alokasi method. Menyimpan berkas-berkas yang kita buat karena sifat disk akan mempertahankan berkas walaupun tidak ada arus listrik. Free space management. Free list ini adalah model pembagian daftar blok yang bebas dalam linked list. Pointer next disimpan pada blok yang bebas, yang pada umumnya tidak satu linked list tunggal, tapi dipilah dalam sekumpulan linked list. Selamat malam Pak Irfan. Nama saya Hendrawan Cahyadi dengan NIM 535180038. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mounting dan partitioning. Kita bahas partitioning lebih dahulu. Partitioning atau partisi dalam sistem berkas dan manajemen media penyimpanan adalah bagian dari media penyimpanan memori secara logis terpisah dan berfungsi seolah-olah bagian tersebut terpisah secara fisik. Media penyimpanan yang bisa dipartisi yaitu memori fisik maupun maya oleh manajemen memori sistem operasi. Lalu ada hard disk, MO disk, dan beberapa flash memory. Fungsi atau kegunaan partisi. Apabila ukuran hard disk terlalu besar, lebih baik membuat partitioning atau membagi hard disk menjadi beberapa drive atau bagian. Jadi supaya tidak ada yang kelebihan gitu ya, misalnya ada 1 tera dibagi jadi 500. Kalau yang satu cuma 100 dari 1 tera, yang satu cuma 100, yang satu 900 kan kayak nggak balance gitu kan. Supaya lebih efisien aja. Nah ini nih ada lagi kedua, apabila partisi drive C terjadi sesuatu, drive lainnya akan tetap aman. Jadi kalau kenapa-napa udah dipartisi, yang kagak kenapa-napa tuh bakal aman. Lalu dapat menginstal lebih dari satu sistem operasi dalam hard disk. Misalnya mau gabungin yang satu ada Windows, satu ada Mac OS, ya itu bisa dengan menggunakan partisi ini. Partisi meliputi beberapa ragam dan jenisnya. Ada partisi secara hardware dan partisi vertikal atau horizontal. Nah bedanya, partisi secara hardware yang pertama ada multiprosesor yang memungkinkan suboperasi dari sebuah query yang melibatkan join beberapa table dapat terjadi secara paralel. Yang kedua ada RAID, Redundant Array of Independent Disk, akan mempercepat akses data baik membaca ataupun menulis ke dalam disk secara bersamaan. Jadi dibaca ditulis bisa bersamaan gitu. Kemudian ada partisi secara vertikal. Partisi dan secara vertikal dan horizontal ini nggak beda jauh ya. Pertama ada vertikal yang membenarkan dengan membagi kolom dalam sebuah table, biasanya kolomnya terlalu banyak, menjadi 2 table. Nah, jadi dari 1 jadi banyak. Tujuannya agar dapat menampung baris row sebanyak mungkin dalam satu page. Nah, kalau horizontal tuh kebalikannya, dia menampung kolom gitu. Jadi kolomnya yang diatur sama dia. Lalu ada dalam sistem operasi berbasis Windows dikenal beberapa jenis partisi.
Ada primary partition, extended partition, dan logical partition. Primary partition merupakan master partition yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan file operasi berbasis Windows. Tempat penyimpanan file sistem operasi. Ya. Kemudian ada logical partition. Logical partition adalah partition yang digunakan untuk penyimpanan file-file data. Ya kayak buat kita nyimpan data-data gitulah. Yang ketiga ada extended partition. Partition yang berfungsi sebagai pembatas antara primary dan logical partition. Ini kayak pembatas tengah gitu ya, kayak middleware. Nah, sekarang kita akan bahas mounting. Mounting adalah proses di mana sistem operasi membuat file dan directory pada perangkat penyimpanan seperti hard drive, CD-ROM, atau berbagai jaringan tersedia bagi pengguna untuk diakses melalui sistem file komputer. Secara umum, proses pemasangan terdiri dari sistem operasi memperoleh akses ke media penyimpanan, melalui membaca, memproses struktur file sistem, dan metadata di atasnya, sebelum mendaftarkan ke komponen sistem file virtual atau VFS. Lokasi di VFS tempat media baru dipasang didaftarkan disebut titik mount. Ini mount point. Sebuah mount point adalah lokasi di partisi yang digunakan sebagai file system root. Jadi, kemudian ketika proses pemasangan selesai, pengguna dapat mengakses file dan directory pada media dari situ. Gitu. Kemudian ada proses pemasangan berlawanan yang disebut unmount, di mana sistem operasi memotong semua akses pengguna file dan directory pada titik mount. Writing queue data pengguna yang tersisa ke perangkat penyimpanan. Refresh metadata file system, kemudian melepaskan akses ke device. Membuat perangkat penyimpanan aman untuk di-unmount. Biasanya, ketika komputer dimatikan, setiap penyimpanan dipasang akan menjalani proses unmount untuk memastikan bahwa semua data yang diantri, ditulis, dan untuk menjaga integritas struktur sistem file pada media. Ada beberapa jenis penyimpanan, ada drive magnetic, optik magneto, optik, dan semiconductor atau solid state. Setiap proses akan memproses suatu sistem berkas, read dan write. Kita harus memount sistem berkas itu terlebih dahulu. Sistem operasi menyediakan fasilitas mounting secara otomatis pada sistem operasi dijalankan. Pada beberapa sistem operasi, ada device-device tertentu yang harus di-mount terlebih dahulu secara manual untuk memproses sistem berkas di dalamnya. Untuk nge-mount suatu sistem berkas, sistem operasi memerlukan data tentang device yang membawakan sistem berkas tersebut, dan mount point, tempat sistem berkas itu hendak diletakkan. Jadi sekian penjelasan saya tentang mounting dan partitioning ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Jason Lauren, NIM saya 535180049. Metode alokasi. Ada 3 metode alokasi, yaitu alokasi berurutan, alokasi berhubungan, dan alokasi berindeks. Yang pertama, alokasi berurutan. Pada alokasi berurutan, setiap file menempati sekumpulan blok yang berurutan pada disk. Model ini sangat sederhana karena hanya membutuhkan lokasi awal dan panjang. Gambarannya yang ada seperti di kanan ini. Selanjutnya, alokasi berhubungan. Pada alokasi berhubungan, setiap file adalah sebuah linked list dari blok-blok terpisah pada disk. Pada setiap blok terdapat satu pointer yang menunjuk ke blok lain. Seperti gambar di sini, saling menunjuk ke blok lain. Pada blok alokasi berindeks, terdapat satu blok yang berisi pointer ke blok-blok file. Alokasi berindeks berupa bentuk logika. Perbedaan linear list dan hastable. Linear list yang pertama mudah diprogram, memakan waktu untuk mengeksekusi. Waktu pencarian linear dapat tetap menyusun sesuai abjad dengan linked list. Kalau hastable, mengurangi waktu pencarian dapat tabrakan, yaitu ketika dua arah makas yang sama berada di lokasi yang sama. Hanya bagus jika dimasukkan memiliki size yang ditetapkan. Perkenalkan, saya Andreas Sumarna dengan NIM 5351836. Kemudian kita akan membahas tentang metode alokasi. Metode alokasi yang dapat digunakan yang pertama adalah alokasi berurutan atau continuous allocation. Yang kedua adalah alokasi berhubungan atau linked allocation. Yang ketiga adalah alokasi berindeks atau index allocation. Secara singkat, pada alokasi berurutan, setiap file menempati sekumpulan blok yang berurutan pada sebuah disk. Model ini sangat sederhana karena hanya membutuhkan lokasi awal bloknya dan panjang atau jumlah bloknya. Kemudian alokasi berhubungan. Pada alokasi berhubungan, setiap file adalah sebuah linked list dari blok-blok terpisah pada disk. Pada setiap blok terdapat satu pointer yang menunjuk ke blok lainnya. Kemudian yang terakhir adalah alokasi berindeks.
Pada alokasi berindeks terdapat satu blok yang berisi pointer ke blok-blok file. Alokasi berindeks berupa bentuk logika. Di sini kita dapat melihat perbedaan antara linear list dengan hash table. Linear list mempunyai beberapa sifat seperti mudah diprogram, tetapi memakan waktu yang cukup lama untuk mengeksekusinya, waktu pencarian linear, dan dapat tetap menyusun sesuai abjad dengan linked list. Tetapi pada hash table mengurangi waktu pencarian, tetapi dapat terjadi tabrakan atau dapat terjadi collision ketika dua nama hash yang sama berada di lokasi yang sama. Dan juga hanya bagus jika yang dimasukkan memiliki size yang ditetapkan. Karena pada hash table bersifat permanen, panjang atau isinya. Nah, sekian dari kami tentang directory implementation. Terima kasih. Nama saya David Harja, NIM saya 5351824. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode alokasi atau allocation method. Metode alokasi adalah kegunaan secondary storage yang utama adalah untuk menyimpan berkas-berkas yang kita buat karena sifat disk yang akan mempertahankan berkas walaupun tidak ada arus listrik. Jadi seperti sistem backup secara tidak langsung. Jadi karena itu, agar kita dapat mengakses berkas-berkasnya dengan cepat dan memaksimalisasikan ruang yang ada di disk tersebut, maka lahirlah metode-metode yang digunakan untuk mengalokasikan berkas ke dalam disk. Metode ini ada 3 jenis, yaitu contiguous allocation, linked allocation, dan yang terakhir indexed allocation. Yang pertama saya bahas adalah contiguous allocation, atau mungkin dalam bahasa Indonesianya alokasi secara berdampingan. Metode ini mengalokasikan satu berkas ke dalam blok-blok disk yang berkesinambungan atau berurutan secara linear dari disk. Jadi sebuah berkas itu didefinisikan oleh alamat disk blok pertama dan panjangnya satuan blok atau beberapa blok yang diperlukan. Terus kalau misalnya suatu berkas memerlukan n buah blok dan blok awalnya itu A, berarti berkas yang disimpan dalam blok di alamat A itu ada A plus 1, A plus 2, dan seterusnya sampai N-1. A plus N-1 maksud saya, sorry. Dalam direktori mengidentifikasi setiap berkas yang hanya dengan alamat blok pertama. Berkas tersebut disimpan dalam blok contoh di atas, itu yang A tadi, dan banyak blok yang diperlukan untuk mengalokasikan berkas tersebut yang dalam contohnya yang tadi ada nanti di PPT-nya itu di atas yang N. Terus berkas yang dialokasikan ini mudah diakses karena pengaksesan alamat A plus 1 setelah alamat A itu nggak perlu memindahkan head lagi. Jadi kalau perlu pemindahan head, maka head tersebut akan hanya berpindah satu track. Hal tersebut menjadikan metode ini mendukung pengaksesan secara berurutan. Tapi ketika kita menggunakan metode ini, tapi metode ini juga mendukung pengaksesan secara langsung. Karena bila ingin mengakses blok ke I, berarti kita akan mengakses blok ke A plus I. Kemudian ini ada gambarnya sedikit ya, kurang lebih rancangannya. Lalu kelebihan dan kekurangan contiguous allocation ini, yang pertama saya akan menyebutkan kelebihannya, itu penerapannya mudah karena memang terlihat simpel untuk digunakan ya. Terus yang kedua, waktu pengaksesan suatu berkas itu lebih cepat sesuai yang tadi saya jelaskan. Ketika ingin berpindah dari A, maka kita perlu menambahkan satu saja. Lalu untuk kekurangannya, perlu blok khusus untuk menyimpan direktori yang berisi nama berkas, alamat awal, terus panjang sebuah berkas. Ya, jadi ini perlu memakan memori lebih mungkin, karena
karena memerlukan banyak sekali elemen-elemen yang dibutuhkan. Terus yang kedua, ini adanya suatu fragmentasi. Bila ada berkas yang dihapus, maka ruang disk yang dibebaskan kemungkinan tidak akan cukup untuk berkas yang baru. Jadi sekali sudah dideklarasi panjangnya berapa, maka dia akan langsung ya segitu-segitu aja. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Kenny dengan NIM 535180031. Saya akan menjelaskan tentang alokasi dengan indeks. Metode yang satu ini memecahkan masalah fragmentasi eksternal dari metode contiguous allocation dan ruang yang cuma-cuma untuk petunjuk pada metode link allocation dengan cara menyatukan semua petunjuk ke dalam blok indeks yang dimiliki oleh setiap berkas. Jadi, direktori hanya menyimpan alamat dari blok indeks tersebut, dan blok indeks tersebut yang menyimpan alamat di mana blok-blok berkas berada. Untuk berkas yang baru dibuat, maka blok indeksnya di-set dengan 0. Metode ini mendukung pengaksesan secara langsung. Bila kita ingin mengakses blok ke I, maka kita harus mencari isi dari blok indeks tersebut yang ke I untuk dapatkan alamat blok tersebut. Metode index allocation tidak menyia-nyiakan ruang disk untuk petunjuk, karena dibandingkan dengan metode link allocation, maka metode ini lebih efektif, kecuali bila satu berkas tersebut hanya memerlukan satu atau dua blok saja. Gambar di sini adalah gambar cara kerja dari alokasi dengan indeks. Nah, metode ini juga memiliki beberapa masalah. Masalah itu timbul di saat berkas berkembang menjadi besar dan blok indeks tidak bisa menampung petunjuknya itu dalam satu blok. Salah satu mekanisme di bawah ini, salah satu mekanisme yang ada selanjutnya yang akan saya terangkan dapat dipakai untuk memecahkan masalah tersebut. Mekanisme itu ada 3. Yang pertama link scheme, multi-level index, dan combine scheme. Untuk link scheme, untuk berkas-berkas yang besar dilakukan dengan cara menyambung beberapa blok indeks menjadi satu. Kalau multi-level index, sebuah varian dari representasi yang berantai adalah dengan menggunakan blok indeks level pertama menuju ke himpunan blok indeks level kedua dan akhirnya menuju ke blok-blok berkas. Kalau combine scheme, mekanismenya menggabungkan direct block dan indirect block. Direct block akan langsung menunjukkan alamat dari blok berkas, tetapi pada indirect block akan menunjukkan blok indeks tersebut terlebih dahulu seperti dalam mekanisme multi-level index. Single indirect block akan menunjukkan ke blok indeks yang akan menunjukkan alamat dari blok berkas. Double indirect block akan menunjukkan suatu blok yang bersifat sama dengan blok indeks 2 level, dan triple indirect block akan menunjukkan blok indeks 3 level. Perkenalkan, nama saya Vincent Marcelino. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Free Space Management. Pertama, mari kita lihat definisinya. Definisi dari Free Space Management: sistem yang menyimpan jejak blok disk bebas atau free disk block untuk mengalokasikan ruang ke file saat dibuat, juga untuk menggunakan kembali ruang yang dilepaskan dari menghapus file. Manajemen ruang bebas menjadi penting. Sistem mempertahankan daftar ruang kosong yang melacak blok disk yang tidak dialokasikan untuk beberapa file atau directory. Nah, jadi contoh sederhananya Free Space Management ini adalah suatu sistem yang melakukan keep tracking atau pelacakan kepada storage yang kosong, entah itu karena kosong dari awalnya atau kosong karena proses penghapusan yang berubah akhirnya menjadi kosong. Nah, setelah melakukan keep tracking itu, storage yang kosong itu bisa dialokasikan lagi nih nantinya untuk beberapa file atau directory selanjutnya. Nah, implementasi dari Free Space Management ini ada 4. Ada bitmap atau bit vector, ada linked list, ada grouping, dan ada counting. Pertama, mari kita lihat dulu dari bitmap. Nah, bitmap adalah
seri atau kumpulan bit di mana setiap bit berhubungan dengan blok disk. Ada dua nilai, 0 dan 1. 0 menunjukkan bahwa blok dialokasikan dan 1 menunjukkan bahwa blok bebas. Keuntungannya adalah mudah dimengerti dan efisien dalam menemukan blok pertama. Nah, kenapa? Karena hanya memerlukan pengecekan kata-kata. Maksudnya di sini adalah sekelompok 8 bit itu kan adalah huruf. Nah, dalam bitmap untuk kata yang bukan 0. Blok bebas pertama kemudian ditemukan dengan memindai 1 bit pertama dalam kata yang bukan 0. Jadi kita cari bit yang bukan 0 dari kata-kata itu. Gitu. Dihitung dengan jumlah bit per kata dikali jumlah kata bernilai 0 ditambah offset bit-bit pertama pada kata yang tidak 0. Nah, selanjutnya kita akan lihat linked list. Nah, linked list dalam pendekatan ini blok disk bebas dihubungkan bersama, yaitu blok disk ke blok bebas berikutnya. Nomor blok dari blok disk pertama disimpan di lokasi terpisah pada disk dan juga disimpan dalam memori. Nah, ini maksudnya adalah seperti linked list pada umumnya. Linked list ini berhubungan dengan blok disk yang bebas saja. Jadi dari satu blok disk bebas ke blok disk bebas selanjutnya. Meskipun di tengah-tengahnya ada blok disk yang sudah dialokasikan, linked list ini akan langsung berhubungan dengan blok disk yang sudah kosong atau yang kosong itu. Tuh. Halo, nama saya Daniel dan saya akan melanjutkan presentasi tentang free space management. Nah, di sini ada contoh bitmap dan linked list. Di contoh bitmap itu dia memiliki 16 bit yang dimana blok yang berwarna putih merupakan free block, sedangkan blok yang berwarna hijau merupakan blok yang sudah dialokasi. Nah, di contoh gambar linked list itu dia ada free list head. Free list head itu dia menuju ke blok 5, 6, 7, 14, dan 15. Nah, free list head ini dia cuma bisa menuju ke free block saja. Nah, free block terakhir itu dia akan berisi pointer 0 yang menunjukkan akhir daftar gratis. Nah, terus selanjutnya grouping. Pendekatan ini menyimpan alamat blok bebas di blok bebas pertama. Blok bebas pertama menyimpan beberapa alamat, misalnya n blok bebas. Dari n blok ini, n-1 blok pertama sebenarnya bebas, dan blok terakhir berisi alamat n blok bebas berikutnya. Keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa alamat sekelompok blok disk bebas dapat ditemukan dengan mudah. Selanjutnya counting. Pendekatan ini menyimpan alamat blok disk bebas pertama dan sejumlah blok disk berdekatan yang mengikuti blok pertama. Setiap entry dalam daftar akan berisi alamat blok disk bebas pertama dan sebuah angka n. Nah, sekian presentasi tentang free space management. Terima kasih.